ada anggota keluarga yang meninggal, makaminnya itu pakai pesta yang mahal banget, bener nggak gue? Iya kan? Bahkan banyak orang Toraja yang jatuh miskin habis bikin pesta untuk pemakaman keluarganya. Komika Panji Pragiwaksono mendatangi Mabes Polri Senin kemarin terkait laporan Aliansi Pemuda Toraja atas candaannya dalam proses pemakaman adat Toraja. Meski kasus ini sudah naik dalam tahap penyidikan, namun dalam pemeriksaan perdana kemarin, Panji masih diperiksa sebagai saksi terlapor. Dalam pemeriksaannya, founder stand-up komedi Indonesia ini mengaku mendapat 48 pertanyaan. Seluruhnya berkaitan dengan materi dan video stand-up komedi yang pernah ditampilkan pada tahun 2013 silam. Terkait pro dan kontra atas karyanya, Panji menegaskan, setiap orang berhak memiliki opini yang menurutnya karya tersebut merupakan pertunjukan komedi yang ditampilkan dalam tujuan menghibur. Saya rasa siapapun berhak untuk punya opini. Saya sebagai orang yang berkarya, ketika karyanya ada sudah dirilis, gitu orang bisa punya opini. Saya membebaskan siapapun untuk punya pendapat terhadap karya saya gitu. Bagi saya itu adalah pertunjukan komedi didesain untuk menghibur masyarakat. Itu Mas. Ya tadi sebenarnya sudah sempat dikatakannya sudah di tahap penyidikan. Diketahui Panji Pragiwaksono resmi dilaporkan oleh Aliansi Pemuda Toraja ke Barreskrim Polri atas candaan sang komika tentang budaya adat Toraja yang ia ucapkan dalam sebuah acara stand-up komedi yang dibawakannya pada pertunjukan Mesake Bangsaku pada tahun 2013 yang kembali viral di media sosial. Dan banyak yang nggak punya duit untuk makamin, akhirnya jenazahnya dibiarin aja gitu. Ini praktek yang umum. Misalkan ada anggota keluarganya meninggal, nggak punya duit nih, jenazahnya ditaruh aja di ruang TV. Atas candaan tersebut, para pelapor mengatakan gurauan Panji dianggap sebagai penghinaan atas adat masyarakat Toraja. Dari Jakarta, Denny Herdimansyah, jurnalis NTV melaporkan. Setelah pertunjukan spesialnya Mensrea ramai dibahas oleh warganet di media sosial, komika Panji Pragiwaksono resmi berurusan dengan hukum. Bahkan hingga hari ini 6 laporan terkait Panji sudah sampai di Polda Metro Jaya. Tuduhannya mulai dari dugaan penghasutan, pencemaran nama baik hingga penistaan agama. Kita akan bahas pemirsa fenomena yang mengguncang dunia hiburan sekaligus demokrasi ketika tawa berubah menjadi tuntutan. Bersama para narasumber yang sudah hadir di studio NTV Prime kali ini, ada anggota tim advokasi anti kriminalisasi Ahmad Kozinudin. Selamat sore Pak Kozinudin. Ya, sore. Dan sudah hadir juga Presiden Perkumpulan Praktisi Hukum dan Ahli Hukum Indonesia atau Petisi Ahli Pitra Romaduni. Bang Mitra, terima kasih sudah hadir kembali. Terima kasih Naila. Di NTV Prime, abang-abangku, kita ke Bang Kozinudin terlebih dahulu ya. Baik. Kita awali dari ini pemanggilan dari pihak kepolisian terhadap kasus Panji ya, yang juga laporannya berasal dari masyarakat Toraja. Nah, kalau Abang menilainya gimana nih? Kenapa kasus ini masih tetap bergulir padahal kan dari pihak Panji menilai sudah ada upaya damai ya dengan berdialog dengan masyarakat Toraja begitu? Baik, yang pertama saya ingin tegaskan bahwa memang dimensi keyakinan termasuk adat istiadat itu yang berada di tengah norma masyarakat itu adalah dimensi yang tidak bisa digugat dengan nalar apapun. Jadi kalau orang sudah meyakini sesuatu itu bagian dari dogma keyakinannya, maka tidak boleh kita masuk ke ruang itu. Pilihannya hanya dua, kalau kita mempercayai ruang itu kita terlibat di dalamnya, kalau tidak ya kita dengan keyakinan kita. Saya pikir batas merah ini yang pertama dilampaui oleh seorang Panji Pragiwaksono terhadap keyakinan masyarakat Toraja, termasuk yang belum lama dilaporkan oleh sejumlah aktivis ke Polda yang berkaitan dengan dugaan penistaan agama berkaitan dengan masalah sholat begitu. Tapi ada hal lain yang tentu saja saya harus menyampaikan secara proporsional bahwa sesuatu yang masuk dalam etika norma serta dogma itu pada tataran tertentu sepertinya harus bisa diselesaikan pada tataran etika dan norma serta apa yang berlaku di tengah masyarakat, tidak harus melalui proses atau jalur hukum. Kenapa demikian? Karena di kasus ini saya melihat ada intensi kekuasaan yang meminjam otoritas norma dan etika yang berlaku di masyarakat termasuk norma agama untuk membungkam kritik seorang Panji Pragiwaksono. Karena apa? Materi mensrea itu justru mayoritasnya adalah kritik pada penyelenggaraan kekuasaan yang menurut Panji tentu kita semua juga sama, banyak masalah misalkan soal putusan MK nomor 90 yang bermasalah, soal misalnya penyelenggaraan pemilu pilkada termasuk dalam konteks penyelenggaraan kekuasaan. Jadi dalam konteks itu saya melihat bahwa
intensi dari kasus ini tidak lagi ansih soal kepentingan dari norma yang hendak ditegakkan dari dogma tertentu atau adat tertentu, tapi ada kekuasaan yang meminjam otoritas dogma, otoritas adat istiadat, bahkan otoritas agama untuk berusaha membungkam kritik Panji yang sebenarnya durasi tentang kritik kepada kekuasaan itu jauh lebih mayoritas ketimbang hal-hal ini. Apalagi kasus yang Toraja ini kan 2013 yang lalu. Mungkin saja ini sebenarnya tidak bisa hidup sebagai sebuah kasus kalau tidak ada intensi kekuasaan. Jadi saya sering, Mbak Nesi ya, kalau ada laporan polisi itu saya selalu tidak mempersoalkan pelapornya saja, tetapi intensi penyidik kenapa menerima laporan. Kenapa? Banyak juga laporan yang lainnya tidak diterima, misalnya saya dulu soal melapor Julhas ya, itu tidak diterima, bahkan Dumas pun tidak. Karena intensi kekuasaan tentu cenderung untuk melindungi Zulkifli Hasan dalam kasus itu. Berbeda hari ini memang saya bisa melihat bahwa seorang Panji hari ini bisa dikatakan seorang yang papa atau seorang yang yatim dalam kaitan dengan backing politik. Sehingga dia terpaksa harus menghadapi ini secara mandiri. Sayangnya dia diambil pada pukulan yang telak yang itu semestinya bisa dia ya pertahankan argumen kritiknya kalau dia tidak masuk ke ranah-ranah yang sifatnya sensitif ini. Begitu. Baik, ke Bang Pitra, ini kan kasus sudah 2013 gitu ya, sekarang masih bergulir. Tapi kalau Anda lihat memang apa yang menjadi kritik dari Panji terhadap masyarakat adat Toraja itu memang ini perlu menjadi satu proses hukum yang berjalan terus. Yang pertama perlu kita tegaskan bahwasannya setiap kritikan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana, karena kritik itu merupakan suatu ulasan seseorang yang berbasis data dan objektif terhadap suatu kinerja. Akan tetapi kita harus bisa bedakan di dalam kasus-kasus yang sedang terjadi ini itu bukan merupakan suatu bentuk kritikan, akan tetapi suatu bentuk penghinaan yang telah menyinggung perasaan berbagai suku agama ya. Dari Toraja kita lihat itu masuk dalam kategori suku tertentu, yaitu masalah tradisi kebudayaan daripada adat Toraja terkait dengan pemakaman orang yang sudah meninggal dunia. Nah, makanya Panji ini dia berbicara kategori terkait dengan saya kan hanya menyampaikan kritik dan itu keyakinan. Kalau keyakinan itu bukan diucapkan tapi itu dalam hati. Berbeda konteks antara kepercayaan kan gitu. Nah, dia sudah melontarkan suatu kata-kata candaan yang sifatnya sangat menghina seseorang. Apalagi konteks suku Toraja di sini kan gitu. Coba kita bedah dulu satu-satu nih, membedakan kritik, humor dan juga penghinaan secara hukum agar tidak multitafsir kita semua, Bang. Kalau kritik itu tentu adalah evaluasi data yang objektif yang berbasis pada saran, opini, masukan, dan solusi terkait dengan suatu hal. Tetapi kalau dia berbicara terkait dengan penghinaan ya, suatu serangan yang personal ditujukan kepada seseorang ataupun kelompok tertentu terkait dengan suatu hal, sehingga seseorang atau kelompok tertentu merasa terhina atas kepercayaannya ya, atas keyakinannya, ataupun atas paham-paham yang dianut. Nah, itu harus dibedakan konteksnya. Tapi kalau memang dia berbicara kritik terkait dengan pemerintahan, kinerja pemerintah, saya kira tidak ada yang marah. Akan tetapi dia sudah menyangkut ranah kepada SARA, sehingga dia dilaporkan dengan pasal 300 dan 301 Kitab Undang Hukum Pidana terkait dengan penghinaan ataupun ujaran kebencian terhadap suku, agama, ras, dan golongan. Seperti itu. Bang Kozinudin, jadi tadi kalau kata Bang Pitra memang kritik itu kan harus ada solusi, tapi gimana nih seorang komika kan juga harus bisa menyampaikan mungkin yang menjadi aspirasi masyarakat juga melalui kritik begitu, atau juga keresahan daripada masyarakat apa yang terjadi di negeri ini. Saya pikir sedih sekali ya hari ini kalau sampai ada komika masuk pada materi-materi humor yang mengambil substansi kritik kekuasaan. Itu artinya apa? Artinya rakyat itu sekarang sudah menjadi yatim piatu, tidak ada representasi rakyat, tidak ada wakil rakyat, walaupun masih ada lembaga DPR yang semestinya dia bertindak untuk dan atas nama rakyat, melakukan fungsi controlling, karena fungsi DPR bukan hanya budgeting, bukan hanya legislasi, tetapi juga controlling. Namun karena sepinya kontrol dari organ resmi kekuasaan, sisi yang lain rakyat juga tidak memiliki keberanian untuk menyampaikan kritik secara terbuka kepada publik. Nah, Panji itu saya lihat sebenarnya sudah bagus mencoba menjembatani apa yang menjadi aspirasi rakyat untuk mengkritik kekuasaan agar norma ideal yang disepakati bersama dalam hal ini konstitusi dan perundangan yang ada itu benar-benar ditaati oleh pemerintah. Artinya apa? Kebijakan itu harus basisnya norma, bukan preferensi politik dari penguasa, sehingga apa? Dia bisa semaunya atas kehendaknya. Bahkan akhirnya undang-undang hukum pun tunduk pada kekuasaan. Artinya apa?
dia ingin panglimanya itu adalah hukum, bukan kekuasaan. Tapi pada faktanya memang hari ini kita tahu bahwa hukum tidak lagi berada di bawah kendali norma, tetapi di bawah kendali kekuasaan, sehingga memunculkan misalkan kritiknya soal munculnya putusan 90 itu kan hanya untuk melegitimasi seorang warga negara yang ingin ikut kontestasi pilpres yang di pasal 169 Undang-Undang Pemilu disebutkan setidaknya harus balik konstitusional itu diatur rinci dalam Undang-Undang Pemilu ada minimal 40 tahun. Lalu dibuatlah tafsiran melalui putusan MK nomor 90 seolah-olah tidak perlu 40 tahun sepanjang dia sudah pernah menjabat jabatan politik melalui proses pemilihan kepala daerah di Surakarta. Itu kan sebenarnya kritik yang menjadi kritikan umum dan jarang sekali orang berani menyuarakannya secara tegas terbuka. Nah, disitulah ya rasa humoris itu dipadukan dengan kritik nyambung dan sebenarnya feel-nya dapat, value-nya dapat, dan pencerahannya dapat. Sayangnya, nah tadi ada materi-materi yang semestinya tidak masuk dalam konteks itu, dan saya pun termasuk yang tidak setuju, tidak sependapat, bahkan mengecam kalau ada materi dogma agama apapun, entah Islam, entah Kristen, ibadah agama apapun, entah itu sholat, entah itu ke gereja, kemudian masuk dalam materi candaan. Yang boleh jadi orang akan punya persepsi yang berbeda terhadap materi itu, tetapi agama itu sendiri sudah membatasi. Secara limitatif memang tidak boleh. Bagaimana mungkin kita meyakini satu ajaran agama tertentu, tetapi kita melakukan tindakan yang dalam tanda petik ya, merendahkan dengan cara membuat itu sebagai materi humoris. Tapi sekali lagi, saya ingin tegaskan bahwa memang materi ini tidak akan jalan kalau tidak ada intensi kekuasaan yang masuk, meminjam otoritas publik, meminjam otoritas kemarahan atas agama, meminjam otoritas kemarahan atas adat yang dicela begitu. Kenapa? Karena sebelumnya ini tidak jalan. Nah, tetapi begitu Panji ada mensrea, ada kritik kekuasaan yang luar biasa keras menurut saya. Misalnya ya dia mengkritik dengan bahasa satir ya. Presiden kita penculik, polisi kita pembunuh, tentara kita berpolitik, dan wapres kita Gibran, kan itu sebenarnya yang menohok kekuasaan, itu kan menjadi semacam satire, bahkan kritikan langsung, yang semestinya itu harus disikapi oleh kekuasaan. Ada apa dengan kami? Kalau ada kesalahan, apa yang harus kami koreksi? Dan ketika koreksi itu dilakukan, tentu ini akan menjadi insentif kekuasaan akan dipercaya publik. Itu saja sebenarnya pokoknya. Bukan dengan mengkriminalisasi anak bangsa yang mengajukan kritik. Oke, kasus Panji ini imbas dari preferensi politik kekuasaan. Setuju nggak? Yang pertama, biar saudaraku Ahmad Kojidin paham bahwasanya hukum itu adalah perintah penguasa dan itu adalah pandangan John Austin kan gitu. Jadi kalau dibilangnya ini adalah kriminalisasi, saya kira itu adalah hal yang salah. Karena kriminalisasi itu adalah ketika seseorang ya yang tidak melakukan suatu perbuatan apapun, tapi dituduh melakukan perbuatan tindak pidana. Nah, dari dalam kasus ini kan ada peristiwa dan perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, ya si Panji ini. Ya kita lihat aja Mbak Naila dari kasus Toraja. Pelapor kan juga menanyakan laporan polisinya di Mabes Polri karena yang ia buat itu merupakan hak daripada warga negara sebagai korban. Nah mungkin karena memang viralnya kasus mensrea ini dia ada laporan di Mabes Polri nggak jalan, dia pertanyakan sehingga itu berjalan terus. Nah konteks terkait dengan kriminalisasi kita harus lihat apa sih yang dikriminalisasi dari Panji oleh pemerintah. Saya kira itu adalah suatu paradigma ataupun pemikiran yang keliru ketika kasus sipil ataupun suku maupun ras dan antar golongan yang dipersoalkan oleh beberapa warga masyarakat Indonesia ataupun salah satu organisasi kemasyarakatan maupun organisasi keagamaan, tapi dikaitkan dalam bingkai konteks pemerintah karena ada kalimat-kalimat si Panji ini yang menyangkut terkait dengan kebijakan Polri, kebijakan pemerintah, kebijakan pejabat-pejabat lainnya, itu nggak bisa disamakan. Itu kan di mensrea kan? Iya, itu di mensrea dan itu nggak bisa disamakan antara kasus per kasus karena itu by case ya. Karena di kasus Toraja itu kan tentu pasal yang digunakan mereka itu terkait dengan penghinaan terhadap suku. Nah, sedangkan yang di mensrea itu dilaporkan ada 5 pelapor laporan polisi dan 1 pengaduan dan itu terkait dengan konteks keagamaan semuanya bukan suku ya. Jadi kita harus bisa bedakan yang menyangkut dengan suku maupun agama kan gitu. Kalau suku itu kan masalah tradisi mereka dan kepercayaan mereka, masalah yang orang meninggal itu katanya terlalu mahal maharnya dan lain dan itu buat nakut-nakutin orang segala macam, itu adalah hal yang menakutkan sekali dan itu merupakan melukai hati masyarakat sana karena mereka merasa
Itu merupakan adat istiadat mereka dan kepercayaan mereka. Nah, kalau dibilang konteks hari ini pemerintah campur tangan dalam laporan polisi terhadap Panji itu adalah hal yang sangat jauh ya dari pandangan hukum, karena kalau kita berbicara sosiologi hukum ya kita berbicara cabang ilmu hukum, sehingga munculnya laporan polisi terhadap Panji itu karena apa? Ya, itu tadi karena ketersinggungan tadi kan gitu. Adanya orang yang merasa keyakinan, kepercayaan ataupun paham yang dianut dia itu disinggung oleh orang yang memang sama sekali dia tidak pernah menyinggung Panji. Nah, sekarang ini kan persoalannya begini, Mbak. Si Panji ini katanya kan nggak masalah, kalau ada masalah itu saya itu cuma biasa aja. Tapi ketika anak dia sekarang yang dibully netizen, dia mau ancam lapor polisi. Enggak, oke, kita balik ke kasus yang Toraja. Kan Panji sudah melakukan dialog gitu ya, sudah ada upaya nih damai begitu. Apakah memang tidak bisa diselesaikan masalah damai ini? Saya kira ini Panji ini orangnya egois dan dia merasa dirinya paling hebat. Sampai sekarang kita melihat dia tidak ada permintaan maaf kepada masyarakat, justru dia menantang masyarakat, saya salah apa kata dia gitu. Ini hari ini kan bukan berbicara salah apa atau benar, ini berbicara terkait dengan ketersinggungan daripada beberapa masyarakat dan ketersinggungan dari beberapa suku. Nah, ini saya lihat keegoisan yang dimiliki oleh Panji ini sehingga membuat orang marah. Semestinya dia meniru langkah-langkah seperti yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan. Yang dilakukan itu minta maaf dan mendatangi Majelis Ulama Indonesia, contohnya mendatangi organisasi-organisasi Islam, Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama, sehingga ini bisa clear dengan orang-orang yang merasa tersinggung. Apalagi di Toraja kan ini kan dia belum ada permintaan maaf kepada pelapor langsung. Kalau memang ada permintaan maaf, saya kira laporan polisi terhadap dia bisa dilakukan secara kekeluargaan melalui restoratif justice gitu. Oke, itu bisa dilakukan ya. Yes. Oke, terakhir itu kan memang ada perundingan mengenai mahar yang diminta dari pihak Toraja begitu. Nah, saya mau ke Bang Kozinudin ini ya. Tapi sebelum melanjutkan pertanyaan, kita akan jeda azan maghrib dulu ya, abang-abang. Dan pemirsa, tetaplah di NTV Prime. Kami masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi usai jeda azan maghrib berikut ini. Kembali bersama kami di NTV Prime, kita masih membahas mengenai pemanggilan kedua Panji terhadap laporan dari masyarakat Toraja. Masih bersama Bang Kozinudin dan juga Bang Pitra. Saya kembali ke Bang Kozinudin. Nah, ini kan ada proses hukum, tapi juga masuk ke wilayah sensitif. Dikatakan tadi menyinggung SARA. Tapi bagaimana sih menjembatani antara hukum, budaya, dan juga kebebasan berekspresi, Bang? Ada dua ya. Pertama, penjembatan dalam proses penyelidikan dan penyidikan itu memang nanti betul Bung Pitra tadi sampaikan ada pintu yang disebut dengan restoratif justice sebagaimana diatur di pasal 5 juga pasal 99 sepanjang memenuhi syarat subjektif dan objektif. Dari sisi syarat objektif saya kira bisa masuk. Tinggal subjektivitas apakah para pelapor juga nanti bisa menginsyafi menerima permintaan maaf dari seorang Panji, dan juga akan diukur ketulusan Panji meminta maaf seperti apa, dan itu nanti akan dimediasi oleh penyidik dan bisa saja nanti ujungnya adalah pencabutan dengan dasar restoratif justice. Di dalamnya sudah termuat kesepakatan perdamaian. Di antaranya mungkin saja janji dari Panji untuk tidak akan melakukan hal yang serupa, baik di konteks dia dalam proses melakukan komikanya atau di ruang-ruang publik lainnya begitu. Nah, tapi yang lain saya justru menarik itu adalah akan melihat kasus ini tidak ansih dari sisi apakah itu menista sebuah adat atau agama tertentu saja, tetapi dampaknya bagi kritikan kekuasaan yang akhirnya nanti masyarakat akan bisa mengambil kesimpulan. Siapapun yang mengkritik hari ini memang dia tidak akan dipersoalkan dari kritikannya, tapi dia dicari pintu kesalahan yang lainnya, yang kebetulan dalam konteks Panji pintunya adalah penodaan agama dan juga penodaan menyerang kehormatan dari adat tertentu, yang itu bisa menjadikan masyarakat kehilangan insentif untuk terus mengontrol jalannya kekuasaan. Dan Panji ini nanti akan jadi presiden, janganlah nanti ujung-ujungnya kayak Panji gitu, nanti dipolisikan. Nah, ini yang menurut saya harus ditakar secara proporsional. Artinya apa? Satu sisi kita memang sangat menyayangkan apa yang dilakukan Panji memang tidak tepat dalam konteks apapun dalihnya, apakah dia mau menghibur atau dia hendak bercanda gitu. Apalagi dalam perspektif agama Islam, seorang itu ya setiap amalannya diukur dengan hukum syara ya. Tidak boleh dia kemudian berdalih ya melakukan hiburan dan sebagainya, melakukan kebohongan dan kemudian menyinggung agama tertentu, apalagi agama Islam gitu. Tapi dalam konteks yang lain saya melihat bahwa intensi yang saya sebut intensi kekuasaan tadi yang meminjam otoritas adat dan agama hendak ya membungkam kritik itu agar tidak ada lagi kritik yang masuk pada kekuasaan dengan dalih bahwa
orang-orang yang melakukan kritik itu akan potensial dipersoalkan secara hukum. Nah, kalau kita bicara tentang kriminalisasi, tentu tidak hanya pada batasan bahwa suatu peristiwa itu bukan pidana tapi dipaksakan menjadi peristiwa pidana, tetapi juga pembedaan perlakuan, tebang pilih, pilih tebang, dan tentu saja kalau kita kaitkan dengan posisi Panji kan memang hari ini bukanlah pihak yang hari ini berada pada kekuasaan. Kalau orang-orang itu berada pada kekuasaan atau setidaknya sebelumnya mendukung kekuasaan, misalkan dulu apa yang dikenal dengan Abu Janda, kurang apa dia penghinaannya terhadap agama, bahkan tokoh-tokoh dan seterusnya. Toh itu bahkan tidak pernah menjadi delik begitu. Kenapa? Karena kami juga punya keyakinan kalaupun dilaporkan nggak akan diterima oleh polisi dengan dalih ini kebebasan berpendapat, macam-macam lah. Tetapi hari ini ketika itu menjadi delik, ada intensi kekuasaan yang menitip melalui polisi dengan diterimanya laporan. Nah, walau ujungnya saya yakin ini juga tidak akan sampai ke persidangan. Kenapa? Intensi kekuasaan itu tidak mau juga berbenturan kalau sampai ini berlama-lama berhari dalam proses persidangan. Kenapa? Yang ditakutkan oleh kekuasaan itu bukan putusan pengadilan, tapi putusan publik yang melihat ada represifme kekuasaan yang hari ini meminjam otoritas penegakan hukum, berdalih otoritas penegakan hukum, tapi sejatinya dia sedang membungkam kritik dari rakyatnya. Setuju nggak Bang sebagai seorang pakar hukum gitu ya, Abang melihatnya bahwa kasus ini nantinya ya begitu-begitu aja, nggak sampai ke persidangan bahkan. Hukum itu dibuat untuk menciptakan kepastian hukum terhadap setiap warga negara. Kalau memang tidak ada kepastian hukumnya kan kita juga nggak tahu apakah perbuatan dia itu merupakan tindak pidana atau bukan kan gitu. Makanya kalau memang yang dilaporkan oleh teman-teman ini tidak ada kepastian hukum, jadi masyarakat bertanya-tanya dia menista agama atau tidak sih kan begitu. Makanya kalau memang dia nggak terbukti ya dihentikan oleh pihak kepolisian melalui SP3. Nah persoalannya adalah ini kan masih dalam tahap penyelidikan. Tahap penyelidikan itu adalah serangkaian untuk mencari alat bukti oleh penyidik maupun korban apakah perbuatan si Panji ini tindak pidana atau bukan. Kita juga belum bisa menyimpulkan dia ini menista atau bukan kan gitu. Karena kan yang laporkan kan penistaan agama juga dan sara. Nah, dan di tahap penyelidikan itu menimbulkan suatu praduga presumption of innocence sehingga kita masih menjunjung asas praduga terhadap dia. Tapi yang menjadi persoalan adalah ketika memang konteks agama ini yang disinggung oleh Panji dan dia masukkan dalam acara mensreanya dan ini menjadi viral, apalagi ini menjadi komoditi ekonomi ya. Dia mencari keuntungan ya kan, kita lihat dari Netflix juga ditayangkan kan gitu. Nah tapi kalau kita bicara lagi mengenai dampaknya nih Bang Pitra ya, kan memang ini proses hukum terus berlanjut ya, katakanlah memang dipidana terkait dengan hal ini. Bagaimana dengan para seniman lain yang tentunya ini mereka harusnya memiliki kebebasan berekspresi dong, jangan dikit-dikit takut bahkan nah nantinya dicari pintu-pintu Panji-Panji lainnya begitu. Saya sangat setuju ketika seniman itu diberikan proteksi hukum dan dilindungi. Akan tetapi ada konteks yang memang harus dijaga tidak memasuki gerbong-gerbong orang lain. Seperti masalah agama, suku, adat. Karena itu bukan bahan candaan ataupun bahan leluconan. Dan itu adalah konteks yang memang harus dihormati karena itu bersifat sakral. Nah makanya kalau berbicara konteks yang disampaikan oleh Ahmad Khojinuddin tadi, banyak juga yang dilaporkan tapi tidak berjalan ya. Saya ingin menyampaikan sebuah adagium hukum yang mengatakan dormiun aluguando leges nuguam morintur. Bahwasanya hukum itu terkadang tidur tetapi hukum tidak pernah mati. Nah ketika memang ada laporan polisi, saya kira semua warga negara ataupun orang yang melaporkan itu berhak untuk mempertanyakan laporan polisinya agar laporan tersebut jalan. Dan tentunya kita mengharapkan kepastian hukum terhadap laporan yang dijalankan. Nah, dan kita ketahui Mbak Naila tanggal 6 Februari ini hari Jumat, si Panji kan akan dimintai keterangan juga atas 5 laporan polisi ya, dan 1 laporan pengaduan. Ada 6 laporan, 1 berbentuk lumas dan 5 berbentuk laporan polisi. Nah, dia harus bisa mempertanggungjawabkan statement dia terkait dengan acara mensrea dia itu, kan gitu. Kalau dari keseluruhan kan kita nggak bisa mengambil kesimpulan kan gitu. Tapi ada poin-poin yang memang dia menyerempet kepada agama tadi. Nah makanya yang melaporkan dia mayoritas 90% laporan polisi itu terkait dengan agama dan berbicara konteks sholat. Apalagi dia menarasikan terkait dengan sholat safar di dalam pesawat dan dia bilang sholat safar berjamaah, dan setahu saya sholat safar itu nggak berjamaah dan itu sunat dan pribadi orang, dan dia sudah
masuk kepada ranah kepercayaan orang dan keyakinan orang masing-masing. Nah, seumpamanya yang bersangkutan itu tidak bisa membantah. Ini kan saya lihat dia terjebak dalam pusaran omongan daripada salah satu temannya mungkin ya kan mengatakan Anda sebut saja ini sebagai keyakinan sehingga tidak bisa dilaporkan polisi. Sehingga dia termotivasi dengan berbicara berdasarkan keyakinan saya. Ya kan, kalau dia berbicara konteks keyakinan itu seharusnya ada dalam diri dia. Nah, tapi dia sudah menyampaikan suatu hal-hal yang memang sifatnya itu menyinggung keyakinan orang lain juga, orang banyak dan kepercayaan orang lain. Nah, dia merasa mungkin kalau ada kata keyakinan saya nggak bisa dilapor polisi. Belum tentu. Nanti akan diuji apakah dia memiliki mens rea ataupun niat jahat di dalam perbuatan kata-kata dia itu yang menyinggung tentu sholat, ya suku Toraja, ya terkait dengan sholat safar dan lain-lainnya. Seperti itu Mbak Naila. Oke, nah Bang Kozidudin, Anda pernah mengatakan ya dalam sebuah forum bahwa turunnya Komika mengambil materi tentang kekuasaan gitu ya, tentang pemerintahan. Berarti memang ada sesuatu yang janggal yang memang harus dibahas sama seorang pelaku seni begitu. Berarti memang ada apa-apa nih? Ya, berarti ada otoritas yang tidak menjalankan fungsinya, ada kekosongan di mana semestinya ruang itu harusnya ramai oleh orang-orang yang punya otoritas untuk melakukan kritik pada kekuasaan. Baik otoritas itu secara formil seperti DPR maupun non-formil seperti tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat. Hari ini kan kita lihat tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat tidak terlalu intens dengan kekuasaan. Mereka saling sibuk ya mengurai tentang perbedaan pandangan di kalangan mereka atau hidup dalam perdebatan-perdebatan private mereka, tetapi lupa untuk mengontrol kekuasaan. Semestinya kekuasaan itu adalah satu institusi instrumen yang bisa menghasilkan kebajikan yang paling besar. Sebaliknya kalau tidak dikontrol juga akan menghasilkan kerusakan yang begitu besar. Misalkan dampak kebijakan kekuasaan, kita kan tahu kemarin ada bencana, itu kan tidak bisa lepas dari policy kekuasaan yang memberikan konsesi kepada perusahaan-perusahaan yang mengelola hutan secara brutal. Dan dampaknya kemudian itu menjadi bencana yang hari ini masih dirasakan oleh rakyat kita begitu. Nah, saya melihat harusnya pada sisi tertentu harus ada insentif kepada Komika. Karena mereka telah berani mengambil satu poin, satu diskursus yang sebenarnya bukan tugas dan tanggung jawab mereka dalam konteks posisi ya. Tapi dalam konteks sebagai warga negara tentu kita semua punya kewajiban untuk itu. Tapi sisi yang lain kita melihat ada yang kurang pas. Oh berarti dilurusin saja mana yang kurang pas. Bahwa ada kritik yang itu harus kita pertahankan. Itulah yang kemudian harus kita berikan ruang kepada Komika. Dan justru itu menjadi ruang introspeksi kepada kita semua. Terutama lembaga yang berwenang. Misalnya DPR. Misalnya lembaga peradilan hari ini. Misalkan MK. Bagaimana mungkin lembaga Mahkamah Konstitusi yang punya putusan final and binding. Semestinya dia harus hati-hati, prudent sekali dalam mempertimbangkan persoalan. Dan apalagi mau ngambil putusan, tapi bisa ternyata menghasilkan putusan MK 90 yang terbukti juga melanggar kode etik dan disanksi juga para hakimnya. Lalu kemana rakyat ini mencari keadilan? Dan kemana suara rakyat tentang keadilan harus disalurkan? Nah disitulah Komika mencoba mengambil peran dengan bahasa yang mereka candakan, diharapkan motivasinya. Kalau dengan bahasa-bahasa sarkasme, bahasa-bahasa majazi, alegori lah atau metafora lah, itu mereka bisa terhindar. Ternyata tidak juga. Begitu kejam sekali hukum kita melihat sebuah persoalan hanya dengan pendekatan hukum. Dan kalaupun kita katakan bahwa hukum itu antara hidup dan mati dan tak akan pernah mati. Sayangnya hari ini hukum itu hidup untuk membungkam rakyat dengan dalih penegakan hukum. Pada saat yang sama hukum itu mati. Mati menangkap korupsi, mati mereka yang memperkaya diri sendiri, mati dalam merumuskan undang-undang perampasan aset yang harusnya itu menjadi undang-undang, mati dalam apa? Mengejar para oligarki yang merusak tambang-tambang kita, SDA kita yang dirampas oleh oligarki. Kemana hukum? Apakah hukum itu hanya hidup untuk ngurusi Panji, merepresi Komika? Pada saat yang sama hukum itu tidak mampu menyentuh, jangankan menyentuh, membicarakan oligarki yang jahat yang mengambil sumber daya alam kita yang semestinya kita tidak perlu membebani rakyat kita dengan pajak, dengan SDA kita menjadi sumber kebijakan fiskal kita, harusnya kita menjadi makmur. Hari ini kita justru seperti tikus mati di lubung padi. Saya kira ini bukan hanya anomali, tapi lebih daripada itu ini sesuatu yang sangat ironis yang semestinya kita semuanya terbuka, terbelalak. Nah, hanya saja bukan berarti saya membenarkan apa yang dilakukan Panji. Tetap ada nasihat, tapi tidak semuanya harus berujung dengan penjara. Karena pendekatan hukum kan selalu seolah-olah pendekatannya adalah penjara. Padahal betapa banyak orang di penjara, tetapi betapa banyak orang pula dengan penjara tidak ada efek jerah, dengan penjara tidak pula menghentikan perbuatan, bahkan menyebabkan korupsi merajalela. Baik, Bang Mitra, sanggahannya dong silakan. Anda tersinggung nggak kalau dibilang memang hukum di negara kita ini kok antara hidup dan mati, bahkan sedikit hidup dan sudah mati begitu? Ya, itu kan pendapat Ahmad Kozidudin sah-sah saja kan gitu. Karena kita adalah negara demokrasi.
Tapi yang pasti saya sudah jelaskan bahwasanya hukum kita itu adalah perintah penguasa. Karena hukum kita lebih banyak menganut daripada aliran positivisme hukum. Sebagaimana pandangan daripada John Austin yang saya sebutkan tadi. Kalau dibilang bahwasanya hukum kita mati, hukum kita nggak berfungsi, kenapa ketika hukum itu dihadapkan kepada Panji, Anda keberatan, tapi Anda bilang tidak berfungsi, kan begitu? Nah, justru ini bertolak belakang dengan statement apa yang disampaikan oleh sahabat kita tadi. Ketika katanya oligarki nggak jalan, ketika si Panji dilaporkan keberatan. Jadi kita memandang pandangan daripada teman kita Ahmad Kojinuddin merupakan suatu esensi yang menurut saya itu dia memendam rasa kebencian terhadap penguasa. Karena ketika konteks kekuasaan dihadapkan dengan konteks hukum, ya, yang hari ini pelapornya jelas-jelas bukan Prabowo ataupun bukan menteri, bukan pejabat. Kita kan hari ini melihat fakta yang ada. Fakta yang ada itu adalah beberapa seperti Aliansi Muda Muhammadiyah, Angkatan Nahdlatul Ulama, Asosiasi Pengacara Indonesia, ya, dan Tim Pembela Ulama dan Aktivis, Majelis Salafi Indonesia melaporkan Panji. Saya tidak melihat tuh adanya pemerintah di situ ataupun penguasa di situ yang melaporkan Panji karena mereka menganggap Panji ini nothing, gitu loh. Dan kritikan dia itu ya kritikan dia karena dia. Tapi kalau dianggap nothing, kenapa harus diperkarakan sampai sebegitunya sih? Kan bukan pemerintah yang memperkarakan. Persoalannya di situ. Konteks pemerintahnya itu adalah ketika Ahmad Kojinuddin menyampaikan ini adalah digunakan pemerintah melalui tangan-tangan mereka. Tapi konteks hari ini kita berbicara fakta, saya tidak melihat itu. Sehingga kenyataannya adalah beberapa warga masyarakat menuntut keadilan karena kepercayaannya telah disinggung oleh saudara Panji. Silakan Bang Kojinuddin. Apakah benar Anda memendam kebencian, Bang? Itu selalu saja mengedarkan tuduhan seolah-olah ketika saya mengkritik keras terhadap kekuasaan itu membenci pemerintah. Saya ingin tegaskan, saya memang membenci. Pemerintahan yang zolim saya benci. Pemerintahan yang represif saya benci. Kenapa? Karena agama memerintahkan kita membenci kezaliman, membenci represifme. Masa iya ada yang keliru, ada yang kemudian represif, kita suruh kita kasih sayang terhadap yang represif. Iya, persoalannya kesalahan pemerintah. Tapi pada saat yang bersamaan tentu saya mencintai keadilan. Karena itulah kita menyampaikan kritik. Dan hari ini, saya tutaskan dulu. Saya tadi tidak intercept saudara. Tapi kan saya tutaskan dulu. Jadi terkait Panji, di sini. Memang yang kita lihat bukan soal Panjinya, tetapi soal kekuasaan itu bergerak mengendalikan hukum. Dan Bung Pitra yang menyatakan bahwa hukum itu kan tergantung kekuasaan. Nah, itu mengkonfirmasi bahwa hari ini kalau kekuasaan tidak menghendaki, nggak jadi laporan itu. Karena sekali lagi saya tegaskan bahwa yang menjadi soal bukan hanya siapa yang melaporkan, tetapi siapa yang menerima laporan. Yang kedua, kalau tadi sebut institusi, Muhammadiyah sudah membantah tidak terlibat. Nahdlatul Ulama dicatut saja. Artinya apa? Memang sejak awal dia tidak punya legitimasi kalau berangkat sendiri, tetapi butuh narasi legitimasi Islam melalui ormas dan dicatut. Dan setelah terbukti tercatut, Anda tidak kan bisa tidak ada menyamakan suatu laporan polisi terhadap orang tertentu. Makanya saya sampaikan kepada Anda biar Anda mendengarkan bahwasanya laporan polisi itu ada 5. Anda tahu nggak siapa-siapa aja pelapornya? Jadi bukan dari Muhammadiyah saja, bukan dari Angkatan Nahdlatul Ulama. Ya tapi kan jelas dicatut dan sudah tidak terima keduanya. Terlepas mereka ada yang keberatan, bukan. Anda melihat hanya sepotong saja, tapi Anda tidak melihat secara utuh keseluruhan daripada laporan polisi tersebut. Semestinya Kojinuddin itu melihat berapa sih pelapornya ini dan dari mana saja. Coba jelasin dong. Nah, jadi ini saya jelasin ya, Mbak ya. Bung Aka ini melihat bahwasannya laporan itu seolah-olah hanya 2 saja, yaitu dari Angkatan Muda Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Karena ada kemarin statement daripada pimpinan pusatnya, kan gitu. Nah, karena saya kira ya, kalau kita berpandangan seperti yang disampaikan oleh Ahmad Kojinuddin, berarti itu bukanlah pandangan objektif, akan tetapi subjektivitas karena ada seseorang yang keberatan, kan gitu. Nah, kita lihat dari beberapa laporan lainnya seperti Advokat Persaudaraan Indonesia, Majelis Salafi Indonesia, dan ada dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis, Wakil Ketua GNPF dan lain-lainnya. Itu menandakan bahwasanya masyarakat telah resah dengan perbuatan daripada Panji ini. Kita mungkin sepakat hari ini yang dihina dia ataupun yang dipersoalkan dia masalah agama itu kita lawan.
Tapi kita harus lihat juga secara jernih konteks daripada yang disinggung dia apa. Ini kan Mas Aka ini kan terkenal dengan Ustadz ya. Kalau memang Mas Aka tidak setuju bahwasannya agama dihina ataupun direndahkan, dia membela orang yang merendahkan itu, saya kira ini merupakan suatu pertanyaan besar. Tadi sudah bagi dipaparkan Aka. oleh Bang Pitra. Gitu loh. Tadi Bang Kozidudin menilai ada kebohongan. Di mana itu kebohongannya? Ya kebohongannya ketika mencatut dari otoritas dua ormas besar, yakni Muhammadiyah. Dia tidak dan mencatut Nahdlatul itu, dia Ulama. mencatut Ya. Angkatan Muda. Iya, Itu sama nama saja. organisasinya. Saya bisa tuntaskan? Bukan, maksudnya Ya. dia tidak mencatut Sudah. ormasnya. Biar Pitra dulu, Bu. Bukan. Ya sih kan kita dialog nih, Mas. Dia Ya, tidak satu-satu. Saya tadi menunggu Anda dialog dia tuntas. Kalau dia saya belum nama tuntas, saya organisasi mau dia, tuntaskan nama organisasi dia Iya, itu saya akan Angkatan counter itu. Muda Muhammadiyah. Iya, saya akan counter itu. Satu lagi Aliansi Muda Nahdlatul Ulama. Itu kan ada Sudah. perkumpulannya. Sudah. Yes, Ya. silakan. Saya tegaskan karena otoritas Muhammadiyah juga nggak suka dengan cabut-cabut Ya. itu, terlepas apapun namanya, dan sudah ada rilis resmi baik Nahdlatul Ulama ataupun Muhammadiyah bahwa mereka tidak terlibat, bahwa orang-orang yang mengaku Angkatan Muda atau apapun itu bukan dari Muhammadiyah. Bahkan belakangan Badan Intelijen Netizen bisa ngecek ternyata pelaporannya tidak lepas dari tim suksesnya Gibran. Ini perlu didalami apakah benar. Berarti ada insentif Gibran dalam persoalan ini. Yang kedua, saya juga kalau yang melapor cuma 2-3, hari ini saya kalau bikin laporan, mau ada 10 atas nama lembaga lain, bisa. Yang penting polisi bisa terima nggak? Bisa. Besok kita bikin koalisi apa, lembaga apa, itu gampang. Bukan di situ titiknya. Tapi persoalannya adalah, apakah laporan ini ansih soal penegakan hukum di bidang penodaan agama atau ada dampak lain yang harus kita pikirkan? Tadi dikatakan bahwa seolah-olah saya tidak setuju bahwa penodaan agama itu sebuah kemaksiatan. Saya sudah tegaskan, bermasalah. Di awal juga saya sudah tegaskan. Tapi saya sedang diskusi tentang bagaimana dampaknya dan apakah iya itu yang menjadi motif utama. Apakah tidak ada intensi kekuasaan untuk membungkam? Dan saya jelaskan dengan berbagai data, kemudian saya secara analisa mengambil konklusi demikian. Bahwa konklusi ini tidak bisa nyambung dengan kekuasaan, oh iya. Bahwa tidak dipakai tangan langsung kekuasaan, oh iya. Namanya nampuk nyilih tangan itu tidak mungkin mau. Karena apa? Kalau motif itu diketahui, akan banyak ya kritik kepada kekuasaan lebih hebat. Karena itu saya lihat begini. Ini kan sebenarnya semuanya sedang mencari win-win solution sebenarnya. Win-win solution di tengah proses penyidikan yang saya berkeyakinan ini tidak sampai ke persidangan. Karena insentif kekuasaan setelah diketahui publik, dibocorkan, ada analisa demikian, mereka juga nggak mau, akhirnya akan buang badan. Nah, kalau kekuasaan buang badan, nggak jadi ini perkara. Tetapi ketika kekuasaan ada insentif, baik kekuasaan langsung atau melalui kekuasaan yang lain, atau pihak-pihak yang punya tangan-tangan terhadap institusi penegakan hukum kita, yang kita ketahui penegakan hukum kita kan nggak steril dari Berbicara kekuasaan. konteks begitu. kekuasaan, saya ingin tanya Mas Aka. Ya. Dari bicara konteks kekuasaan, ada nggak saudara melihat bahwasannya kekuasaan ataupun dari pejabat pemerintah yang melaporkan daripada Panji? Saya sebut insentif kepentingan, tapi orangnya memang kagak ada. Ya sudah, berarti tidak ada. Artinya Saya ini menganalisa clear tidak begitu. bahwasannya Kalau ini pejabat adalah lapor ya personal lucu lah. daripada Ngapain dia pejabat jadi lapor? Bukan, kita kepentingan berbicara dia. konteks kekuasaan hari ini berarti kan berbicara terkait Konteks dengan pemerintah dan kekuasaan pejabat. itu bisa dilihat dari diterimanya laporan, otoritas yang melanjutkan laporan, padahal laporan sebelumnya ini materi lama. Nah, ini kan 2013. Ketahuan sekali ini dicari-cari begitu loh. Terlepas itu memang masalah, ya. Tapi ini perkara lama dicari-cari. Kenapa? Ada intensi kekuasaan ingin membungkam Panji melalui kasus penodaan agama dan kasus penistaan terhadap adat. Agar apa? Ke depan Panji nggak ngomong kritik lagi. Atau sebaliknya melunak hanya ngomongin tentang Ini- mungkin Gimana Bang? gosip-gosip Kan ini sebenarnya kan tentang- katanya ini kasus lama 2013. Gosip artis nanti dan akhirnya. Ya kan? Terus kenapa sekarang dibawa-bawa lagi begitu? Seakan ini Oke. menjadi rentetan kasus dari si mensrea itu. Karena kalau saya kata Bang mendapatkan Kozidudin. informasi ya bahwasannya pelapor Panji yang tahun 2013 itu mempertanyakan laporan polisinya di Mabes Polri. Jadi polisi harus bisa memberikan kepastian hukum terkait dengan laporan polisi dia. Jadi menurut Anda tidak ada kaitannya tadi? Tidak ada yang kaitannya. berkaitan Jadi dengan kalau intervensi seumpamanya pelapornya juga mendiamkan, dia juga merasa keberatan, polisi juga nggak akan memanggil dia, selesai. Dan itu dia SP3-kan. Tapi kan yang menjadi persoalannya masih ada rasa luka yang dialami oleh pemuda Toraja ya merasa bahwasanya adat istiadatnya itu direndahkan sehingga dia mempertanyakan itu dan polisi harus memeriksa dia untuk melakukan tahap penyelidikan. Dan ini saya bilang terhadap laporan polisi ini itu belum tentu juga dia bisa kita simpulkan benar atau tidak karena masih dalam tahap penyelidikan. Lain halnya kalau sudah ada presumption bahwasanya perkara ini naik ke penyidikan sehingga ditetapkan ditersangka seperti itu.
Kalau yang satunya sudah penyidikan, tapi belum ada tersangka memang. Yang mana? Yang Toraja. Toraja. Beritanya kan penyidikan ini. Sudah naik sidik. Diperiksa itu di sidik, gitu. Tapi belum ada tersangka memang. Ya salah. Saya kira kalau memang sudah naik sidik, berarti kan penyidik telah menemukan adanya bukti permulaan yang cukup perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terlapor. Nah, kalau memang sudah naik penyidikan, tinggal melakukan tahap gelar perkara untuk mencari siapa tersangkanya. Kalau memang berbicara hukum, kalau siapa tersangkanya ya tidak terlepas dari siapa terlapornya kan gitu. Kita simpulkan saja. Karena nggak mungkin terlapor nggak tersangka kalau udah naik penyidikan seperti itu. Jadi kadang-kadang Bung Pitra ini bertindak untuk dana tentang polisi, membela polisi, tetapi Ya, perkembangan kasus pun tidak tahu. Ya. Disitulah sebenarnya offside-nya. Bukan tapi masalah. kalau kita kaitkan dengan presumption Nggak, kita kan of berbicara school, sesuai dengan ya, konteks ada praduga hukum. bersalah yang diadopsi oleh penyidik maupun karena jaksa. karena pandangan Tapi saya, jadi saya kalau berkeyakinan- pandangan saya jangan Anda koreksi karena semua orang memiliki pandangannya ya masing-masing. silahkan, saudara saya mengoreksi saya Iya berkali-kali. kan? Iya bukan, kita dialog tadi seperti Nah, yang kalau saya begitu tanya saya tadi. berdialog Makanya deh. saya tanya Saya berdialog. penguasanya di mana? Apa Oke. dasarnya saudara mengatakan saya benci kepada pemerintah? Lalu saya jawab kan, nggak ada kebencian. Tapi kalau pemerintahan yang dolim, saya Saya benci sekali. bilang, oke, makanya Saya benci sekali dengan makanya pemerintahan yang simak dolim, pembicaraan yang kita represif ini. kepada rakyat, Anda yang tidak terlalu bijak, yang menyimpulkan, tidak tapi Anda adil, tidak menyimak yang apa yang dikit-dikit saya rakyatnya sampaikan. dilaporin polisi oleh orang lain tapi ditindaklanjuti, sementara korupsi dibiarkan ya, sementara SDA kita dirampok Oke, dibiarkan. giliran saya bicara ya. Sementara yang lainnya kerusakan alam dibiarkan. Kan di situ Giliran letaknya. saya bicara, Jadi tidak oke. boleh menuduh orang benci Silakan, pemerintah Bang Pitra. tanpa data, tanpa Makanya- alat argumentasi gitu. Dah selesai. Justru Ini- di situ tendensi gitu. Makanya loh. Ahmad Bukan Koji argumentasi, Nudin itu ini- tendensi. Ahmad Koji Nudin ini tidak mendengarkan saya bicara. Oh, saya mendengar sekali. Bahkan di sini rakyat Kalau semua juga dia mendengar. mendengarkan saya bicara, saya menyampaikan tadi anggapan saya bahwasanya Ahmad Koji Nudin itu membenci Nah, pemerintah. itu Itu adalah keliru. anggapan. Itulah apologi, Makanya saya gitu. bilang, dalam diskusi itu Nah, apologi itu itu, tadi. tidak bernilai. saya mau bicara dulu atau seperti Ahmad Koji Nudin berbicara sendiri. Ya nggak apa-apa juga Nah, kalau kita bicara kalau bareng-bareng. orang beranggapan Sebagaimana ini saudara punya juga pandangannya. tadi. Iya. Untuk Jadi, berpendapat. saya Ini sama-sama orang menganggap- hukum kan di Iya. sini. Silakan. Makanya si Panji kan menyatakan saya memiliki keyakinan. Fokus saja kenapa saya juga membenci memiliki pemerintah. anggapan. Jangan ke Panji lagi. Karena apa? Saudara mau menjelaskan itu tadi. Tunggu dong, sabar. Makanya kalau Jangan terlalu lama berpikirnya. Saya menunggu ini. nah, cara-cara Ahmad Koji Nudin seperti tadi dibilang ini adalah penguasa, PIK, Solo dan lain-lainnya. Saya lihat dari setiap perdebatan dia selalu Nah, di mana mengkait-kaitkan unsur dengan kebencian pemerintahnya? penguasaannya. Itu dulu dijelaskan dulu. Itu Anggapan kan. saya Anda Nah, membenci anggapan penguasa. itu saya tegaskan keliru. Kalau Iya kebencian itu kepada kekuasaan karena dolim, memang apa? saya benci. Iya, karena setiap suatu persoalan seperti kasus Panji dan lain-lainnya selalu ditarik-tarik penguasa, tapi Sama juga, ketika saudara kita tanya selalu membela penguasa, saya juga nggak ada ketika ditanya masalah, bukti, gitu loh. apakah ada bukti yang melibatkan penguasa di sini seperti salah satu menterinya membuat laporan polisi? Tidak. Ini kan Prabowo, politik Gibran tidak juga dilaporin. sesederhana Apa itu yang ditanggapi menganalisanya. oleh wakil presiden? Wakil presiden bilang itu nggak penting kata dia gitu. Jadi Nggak kalau penting, ditanya, katanya. "Oh, menterinya nggak Ya penting." sudah, Tapi dia SP3 gimana? saja lah kalau Tapi nggak penting. kalau ini dikait-kaitkan dengan penguasa ini Iya. terlalu jauh. Jadi gitu katanya loh. Bang Kozinudin di SP3 aja kalau nggak penting. Itu SP3. gimana? Itu bukan otorita daripada wakil presiden untuk meng-SP3 karena itu adalah otorita daripada kepolisian Tidak dan demikian maksudnya penyidik. isu ini Jadi semestinya itu tidak harus lanjut kalau memang dipahami. tidak penting. Buktinya ternyata tidak Makanya- lanjut berarti penting. Berarti makanya statement dari Anda- Wapres itu tidak bernilai yang dianggap tidak penting. Buktinya ini tidak lanjuti begitu loh. Jadi jangan pula menjadikan statement dari Wapres itu sebagai parameter Itu membantah kebenaran. tuduhan daripada Dan Ahmad bantahan itu Koji menjadi yang tidak mengatakan bernilai kalau bahwasanya ada ternyata keterlibatan faktanya jalan penguasa di terus. sini. Begitu. Gitu loh. Oke. Nah, ini makanya kita saling mendengarkan giliran gantian. Ya, Jadi kalau silakan Anda Bang mau Pitra, bicara nggak silakan. apa-apa. Ini mumpung masih ini ya. Iya. Ini seperti bunga mawar yang di jas Yes. Bang Pitra ya, masih Jadi, mekar. Saya bilang Wapres Gibran menyatakan bahwasannya acara mensrea walaupun dia bilang dia Wapres saya kayak A gitu kan. Ditanya oleh media. Tanggapan Bapak seperti apa gitu. Itu nggak penting kata Wapres. Artinya tidak ada sedikit pun pemikiran Gibran untuk melaporkan Panji, apalagi suatu penguasa untuk mengkriminalisasi katanya kan gitu. Oke. Tidak ada itu, makanya itulah yang membuktikan bahwasanya tuduhan-tuduhan terhadap penguasa itu tidak ada di dalam kasus ini dan itu murni daripada sekelompok masyarakat Ya. dan adat seperti Closing itu. statement deh Bang Kozinudin. Ya, Silakan. Gibran itu 11-12 dengan bapaknya ini Joko Widodo selalu saja tidak akan melakukan tindakan dengan tangannya sendiri atau istilah Jawa itu nabok nyilih tangan. Betapa banyak dulu di zaman Joko Widodo
menghina Jokowi tidak ada delik aduan, tapi tetap saja ditangkap oleh polisi dan akhirnya berujung penjara. Memang sebagiannya tidak berujung penjara karena diminta bikin video minta maaf, akhirnya dilepaskan. Dan hari ini kalau kita bicara soal Gibran, tentu bukan soal apakah dia melaporkan atau tidak, tapi kepentingan ini tentu berseberangan dengan Gibran. Nah, di titik analisa kepentingan itulah kita melihat ada intensi kekuasaan dalam kasus Panji Pragiwaksono. Begitu. Baik, polemik yang menyeret nama Panji Pragiwaksono sejatinya menjadi ujian sejauh mana batasan kritik dan komedi di ruang publik kita. Apakah ini murni penegakan hukum ataukah langkah mundur bagi kebebasan berekspresi? Mewakili rekan Tasya Olid Mila dan kerabat kerja bertugas, saya Naila Husna pamit undur diri dan juga para narasumber yang sudah bergabung di NTV Prime kali ini, Bang Ahmad Wazinuddin dan juga Bang Fitri Almadoni. Terima kasih sudah bergabung di kesempatan NTV Prime kali ini. Pemirsa, kita bertemu lagi di lain kesempatan. Selamat malam dan sampai jumpa. Silakan kita minum bersama.